Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan sekalian, mahasiswa tingkat 1, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Galuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan cara membuat kurva alir batas cair yang nantinya akan kalian lampirkan di laporan dan untuk mencari persen kadar air dari pengujian batas cair atau liquid limit. Nah, perlu diketahui bahwasanya untuk pengujian Atterberg limit ini kita akan melaksanakan 3 praktikum dalam satu kegiatan sekaligus gitu. Praktikum-praktikum tersebut yaitu kita akan melakukan pengujian kadar air, kemudian kita akan melakukan pengujian batas plastis atau plastic limit, dan kita akan melakukan pengujian batas cair atau liquid limit. Nah, nanti ketika kalian melakukan pengujian plastic limit dan liquid limit, kalian akan mendapatkan nilai W1, W2, sama W3. Seperti yang ada di tabel ini, W1, W2, W3. Untuk W1 ini berat cawan, W2 berat cawan plus tanah basah, W3 berat cawan plus tanah kering. Nah, W1, W2, W3 ini nantinya akan diolah untuk mendapatkan nilai persen kadar air dari suatu sampel tanah yang diuji. Nah, pengolahan ini itu kalian lakukan di laporan kadar air. Contohnya ini, data pengujian batas cair. Kan ini dapat ya, untuk persen kadar airnya dari sampel 1 44,58, sampel 2 35,66. Nah, ini pengolahan datanya kalian lakukan di laporan yang kadar air. Jadi nanti di analisa itu analisa data praktikum liquid limit, sampel 1, sampel 2, sampel 3, lampirkan W1, W2, W3-nya, terus kalian olah. Kemudian B, data praktikum plastik limit. Nah, kemudian kalian lampirkan tuh sampel 1 beserta W1, W2, W3-nya, kemudian lakukan pengolahannya untuk mencari nilai persen kadar air. Nah, setelah kadar air tersebut didapatkan, kalian bisa menggunakan data persen kadar air tersebut di laporan batas cair dan batas plastis gitu. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi, di sini saya akan mencontohkan cara membuat kurva alir batas cair yang nantinya akan dilampirkan di laporan. Nah, untuk membuatnya itu cukup gampang ya. Nanti kalian di praktikum liquid limit atau batas cair, kalian akan mendapatkan data-data sebagai berikut. Contohnya ini sampel, untuk sampel ya. Ini saya mencontohkan 5 ya. 5 sampel dan jumlah ketukan terlampir beserta W1, W2, W3-nya dan kadar airnya. Ini untuk caranya yang pertama-tama kalian blok aja ini nih jumlah ketukan N. Kalian blok ini. Blok semuanya, kemudian klik CTRL tahan. Kemudian ini klik. Yang kadar air juga blok. Nah, setelah itu kalian masuk ke menu insert di panel chart. Nah, kalian yang ini ada icon drop down, kalian klik, pilih yang kiri paling atas, yang ini kiri paling atas. Nah, ini kurvanya seperti ini. Kalian format kurvanya ganti ya, kalian masuk ke quick layout yang ini, pilih yang kiri paling bawah. Nah, nanti tampilan atau format kurvanya jadi seperti ini. Ini kalian hapus saja. Kemudian ini di bawah, yang titel bawah, kalian ganti namanya menjadi jumlah ketukan. Kemudian yang di samping ini kalian ganti namanya menjadi persen kadar air. Nah, setelah itu kalian kasih judul ya ininya, kurvanya, yaitu dengan cara kalian masuk ke ini menu add chart element, kalian pilih chart title, pilih yang above chart. Nah, yang ini kalian kasih judul saja kurva alir batas cair, kurva alir batas cair. Nah, ini sudah jadi kurvanya. Kalian bisa lihat di jumlah ketukan, ini angka-angkanya berada di interval 10 ya.
atau kelipatan 10. Contohnya 0, 10, 20, 30, 50, 40, 50. Nah, ini kalian ubah jadi kelipatan 5. Kalian klik saja ya salah satu angkanya. Kemudian masuk ke ini. Ada icon seperti diagram tabung ini. Di axis option. Untuk maksimumnya 0, biarin. Maksimumnya 50, biarin. Di unit, mayornya ini kalian ubah menjadi 5. Di minornya tetap ya 2. Nah, ini udah ya. Otomatis nanti ini untuk format yang horizontal atau yang di sumbu X, jumlah ketukan ini akan menjadi kelipatan 5. Contohnya 0, 5, 10, 15, 20, sampai 50. Kemudian untuk yang horizontalnya atau persen kadar air ini tetap ya seperti ini. Untuk pengaturannya seperti ini ya. Minimum 0, maksimum 50 unit, mayor 5, minor 1. Seperti itu. Nah, setelah kalian membuat kurva alir batas cair, kalian harus membuat garis lurus ya, dari persen kadar air tertinggi ke persen kadar air terendah. Caranya itu kalian masuk lagi ke menu insert, kemudian di shape, kalian pilih yang icon garis. Garis polos seperti ini, kalian tarik saja nih di persen kadar airnya paling banyak ke persen kadar airnya paling sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kalian buat lagi panah untuk menentukan atau mendefinisikan indeks liquid limit dari suatu sampel tanah yang kalian uji. Nah, pilih yang ini ya, yang lengkung. Ini nanti contoh yang saya berikan ini kan menggunakan 5 sampel ya, 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis ini juga akan ada 5 titik nanti di dalam kurvanya. Nah, ini 5 sampel ini memiliki kadar air yang berbeda-beda. Contohnya yang ketukan ini paling banyak kan ketukannya 45. Ini kadar airnya paling sedikit. Nanti ini tuh kalau misalkan kadar airnya paling sedikit, itu akan susah untuk menyatu gitu. Nanti di Casagrande ketika diuji akan susah untuk menyatu. Jadi semakin sedikit kadar airnya, ketukannya akan semakin banyak. Begitupun sebaliknya, ketika kadar airnya banyak, maka ketukannya akan sedikit. Contohnya ini ketukan paling sedikit ini 10, kadar airnya yaitu 45%, seperti itu. Nah, dari kelima ini, untuk mencari nilai batas cair atau liquid limit, kita mencari nilai persen kadar air dari 25 ketukan. Nah, yang ini. Nanti kita tarik garis dari 25 ketukan ini. Nah, ketemunya di sini. Kemudian yang horizontalnya ini di mana nih? Kira-kira di sini ya. Nah, kita klik saja di sini. Ini pasin ke angka 25. Di sini ini tarik biar lurus. Nah, seperti ini. Nah, kalian ubah warnanya menjadi oranye misalkan. Ketebalannya menjadi seperti ini contohnya. Nah, ini kan kalian sudah ya di 25 ketukan untuk mencari nilai liquid limit. Nah, kalian ini lihat nih, ini berada di mana nih? Ini ujung garisnya ada di angka berapa? Ini kan 30 ya, 30, 31, 32, 33, 33, berapa nih? 33,2 ya kira-kira. Nah, itu kalian asumsikan saja nanti. Jadi ini saya sudah mendapatkan dari 5 sampel ini, 5 sampel dengan kadar air yang berbeda-beda untuk mendapatkan nilai batas cairnya, yaitu sebesar 33,5% gitu. Nah, ini untuk cara membuat kurva alir batas cair seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga nanti kalian bisa paham cara membuatnya dan juga bisa mengerti alur praktikum yang akan dilaksanakan nanti gitu. Mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.